Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anjas Barus dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU NPM 2403090032. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggung jawab ilmuwan muslim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Yang pertama itu ada Rahmat Nasution, Marsha Julia Putri, Ruri Arimbi, dan Amnilate. Saya sendiri akan menjelaskan latar belakang ataupun pendahuluan dan pengertian ilmuwan muslim. Yang pertama itu latar belakang. Islam merupakan agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak awal perkembangan peradaban Islam, kegiatan membaca, meneliti, dan mengembangkan ilmu menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Hal ini terlihat pada masa kekhalifahan Abbasiyah ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat dan melahirkan banyak ilmuwan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan filsafat. Oleh karena itu, ilmuwan muslim memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian ilmuwan muslim. Apa itu ilmuwan muslim? Ilmuwan muslim adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan berpikir, bertindak, dan mengembangkan ilmunya. Dalam Islam, ilmuwan tidak hanya digunakan untuk mencapai kemajuan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, seorang ilmuwan muslim dituntut memiliki kemampuan intelektual sekaligus tanggung jawab moral. Jadi saya akan menjelaskan tentang dasar tanggung jawab ilmuwan muslim. Tanggung jawab ilmuwan muslim berlandaskan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memanfaatkannya bagi kebaikan. Dalam Al-Quran dan Hadis, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi karena menjadi sarana manusia memahami ciptaan Allah serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, ilmu yang dimiliki harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap diri sendiri. Seorang ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengembangkan dirinya melalui proses belajar yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga seorang ilmuwan tidak boleh berhenti pada satu titik pemahaman saja. Ia harus aktif membaca, meneliti, dan mengikuti perkembangan ilmu terbaru agar tidak tertinggal dan mampu memberikan kontribusi yang relevan bagi masyarakat. Selain itu, ilmuwan muslim juga harus memiliki sikap jujur dan amanah dalam setiap kegiatan ilmiah. Kejujuran dalam penelitian, seperti tidak memanipulasi data, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak mengubah hasil penelitian demi kepentingan dirinya sendiri, merupakan bagian penting dari etika ilmiah. Sikap ini tidak hanya menjaga kualitas ilmu pengetahuan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian yang dihasilkan. Di samping itu, ilmuwan juga perlu menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan akhlak. Ilmu yang tinggi tanpa moral yang baik dapat berpotensi disalahgunakan, sehingga nilai-nilai Islam menjadi pengarah agar ilmu digunakan untuk kebaikan. Nah, selanjutnya tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang islami. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter seseorang, termasuk seorang ilmuwan. Oleh karena itu, ilmuwan memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sikap tersebut akan menjadi contoh nyata bagi anggota keluarga, terutama anak-anak yang sedang dalam proses pembentukan karakter. Selain memberikan teladan, ilmuwan juga berkewajiban memberikan pendidikan yang layak kepada keluarganya. Pendidikan yang tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mencakup pendidikan agama yang menjadi dasar moral dalam kehidupan. Dengan pendidikan yang seimbang, keluarga akan tumbuh menjadi lingkungan yang berilmu sekaligus berakhlak baik. Lebih jauh lagi, ilmuwan muslim juga harus mendukung perkembangan potensi setiap anggota keluarganya. Setiap individu memiliki
bakat yang berbeda, sehingga peran ilmuwan adalah memberikan dorongan, motivasi, dan arahan agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, tanggung jawab dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling mendukung. Berbagai perkembangan ilmu telah membantu umat Islam dalam pelaksanaan ibadah, seperti penentuan waktu sholat, arah kiblat, dan penanggalan hijriyah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, melainkan menjadi sarana untuk memahami dan menjalankan ajaran agama dengan lebih baik. Yaitu tanggung jawab ilmuwan muslim dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan berbangsa, ilmuwan muslim memiliki peran penting sebagai bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui ilmu pengetahuan dan penelitian, mereka dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang belum merata, serta masalah kesehatan masyarakat. Kontribusi ini sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Ilmuwan juga memiliki tanggung jawab untuk serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajaran, pelatihan, maupun penyebaran hasil penelitian yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dengan demikian, ilmu tidak hanya berhenti di lingkungan akademik, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Selain itu, ilmuwan muslim juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu. Masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di tingkat global. Baik, selanjutnya tanggung jawab ilmuwan muslim dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, ilmuwan muslim memiliki posisi strategis sebagai penyedia gagasan dan solusi berbasis ilmiah. Hasil penelitian yang mereka lakukan dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis data yang valid. Selain sebagai penyedia solusi, ilmuwan juga berperan dalam mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap digunakan secara bertanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa teknologi dan penemuan baru tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat atau negara. Lebih dari itu, ilmuwan muslim juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan kemajuan bangsa melalui ilmu. Dengan kontribusi yang positif, mereka dapat membantu menciptakan negara yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Perkembangan ilmu kedokteran dalam peradaban Islam memberikan pengaruh besar terhadap dunia modern. Pada masa keemasan Islam, berbagai penelitian mengenai penyakit, anatomi tubuh, obat-obatan, dan metode pengobatan telah dilakukan secara sistematis. Karya-karya ilmuwan muslim kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan sebagai referensi dalam pendidikan kedokteran selama berabad-abad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas kontribusi ilmuwan muslim yang terkenal pada zaman dulunya. Sejarahnya, abad 18 sampai 12 Masehi, masa keemasan Islam. Pas itu pedagang muslim dagang sampai Spanyol dan Cina. Pemerintahan Abbasiyah butuh sistem pajak arsip. Nah, ini yang bikin matematika wajib maju. Jadi, penemukan matematika itu ialah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menemukan matematika pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Al-Khwarizmi disebutkan dengan juga Bapak Al-Jabar. Kitab Al-Jabar wal Muqabbalah diterjemahkan ke Latin jadi algebra. Dari namanya juga lahir kata algoritma Al-Khwarizmi. 2. Angka 0, sistem desimal. India yang nemui, tapi ilmuwan muslim yang menyebarin ke Eropa. Tanpa 0, komputer dan kalkulator nggak akan ada. 3. Al-Biruni Omar Khayyam.
ngembangin trigonometri, geometri buat ngitung luas tanah dan bikin kalender. Kenapa jelas? Jadi matematika Islam itu lahir dari butuh ngitung warisan, zakat, luas tanah, ada kiblat, nggak cuma teori di atas kertas. Nah, jadi matematika itu sekarang itu digunakan sangat luas ya, banyak kebutuhannya, banyak manfaatnya ya, sesuai dengan tadi manfaat yang dikatakan Al-Biruni Umar Khayyam dengan ngitung luas tanah dan bikin kalender ya. Nah, jadi ilmuwan Muslim itu yang terkenal itu sangat banyak dan sangat hebat. Kontribusi ilmuwan bidang ekonomi ada juga, bidang ekonomi dan geografi. Sejarahnya ada dua dorongan kuat, satu agama, dua politik. Agama harus tahu arah kiblat ke Ka'bah waktu sholat 5 waktu awal Ramadan. Kedua, politik atau ekonomi. Kapal musim layar di Baghdad ke Afrika Spanyol butuh peta, bintang buat navigasi. Tokoh yang menemukan astronomi geografi yaitu satu Al-Battani pada tahun 858 sampai 929 Masehi. Ngitung tahun matahari sama dengan 365 hari 5 jam 45 menit. Selisihnya cuma 2 menit sama hitungan NASA sekarang. Kedua, Al-Biruni 973 sampai 1048 Masehi, ngitung keliling bumi pakai rumus trigonometri. Hasilnya 99% mirip ukuran modern. 3. Ibnu Majid Laksmana Muslim, bukunya jadi panduan pelut termasuk Vasco da Gama, katanya belajar dari peta Muslim. Observatorium pertama di dunia ada di Baghdad dan Damaskus. Teleskop Astrobel, alat navigasi itu karya Muslim. Nah, ada juga ilmuwan yang mengembangi kontribusi ilmuwan Muslim bagi masyarakat, bangsa dan sejarah. Ilmuwan Muslim nggak kerja di lab doang, mereka langsung turun ke masyarakat. Konsepnya ilmu yang nggak bermanfaat itu sama dengan sia-sia, maka ilmu itu wajib disebarkan, diamalkan. Contoh nyatanya kesehatan. Ibnu Sina bikin Al-Qanun fi al-Taib fi al-Tib, ensiklopedia kedokteran, bapak kedokteran. Dipakai Universitas Eropa 600 tahun. Dia yang pertama kali jelasin karantina penyebaran penyakit lewat air. 2. Teknologi. Al-Jazari bikin jam gajah, robot pemusik, pompa air. Dia bapak robotika modern. 3. Pendidikan. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko berdiri pada tahun 859 Masehi. Al-Azhar 979 Masehi, universitas yang tertua masih aktif sampai sekarang. Ada sistem beasiswa asrama mahasiswa. Itulah yang diterapkan oleh Ibnu Sina. Ilmuwan Muslim bikin rumah sakit gratis, perpustakaan umum, panti asuhan, ilmu langsung dirasain oleh rakyat kecil. Peradaban Islam, ilmuwan peradaban Islam pada abad 9 sampai 12 Masehi di Baghdad dijuluki pusat dunia. Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Fungsinya kayak Google plus Harvard sama dengan perpustakaan nasional digabung. Gimana seimbanginya? Iman ngawal ilmu adalah kaidah menuntut ilmu itu wajib. Jadi ilmuwan wajib jujur, nggak plagiat, nggak bikin senjata buat bunuh massal. Kalau melanggar sama dengan kena sanksi. Nah, jadi teman-teman, ilmuwan yang terdahulu yang terkenal itu mereka itu mengamalkan ilmunya. Jadi sekarang
Jadi sekarang kita yang memanfaatkan ilmu mereka itu mendapatkan amal jariah. Jariah. Makanya kesimpulannya ialah kita mempunyai ilmu harus kita amalkan, kita ajarkan terhadap seseorang yang tidak tahu. Kenapa? Itu menjadi amal jariah terhadap kita. Oke, sekian, terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari diri sendiri, keluarga, agama, bangsa, hingga negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan penggunaan untuk kepentingan masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kontribusi ilmuwan muslim telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Oleh karena itu, generasi muslim masa kini perlu meneruskan semangat mencari ilmu, berinovasi dan mengamalkan ilmu untuk kemajuan serta kesejahteraan manusia. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok kami tentang tanggung jawab ilmuwan muslim. Manakala dalam pembuatan video ini terdapat salah ataupun kurang, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada kalian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.